Mungkin dari yang lain ada yang ingin disampaikan, kami persilakan. Assalamualaikum. Izin bertanya, Pak Dokter. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Oh iya, ya sangat menarik sekali tadi ceritanya tentang abstrak ya. Kebetulan kemarin saya sudah mengirimkan judul beserta abstraknya. Ya, yang saya tulis di situ mulai dari ya pendahuluannya, terus permasalahannya, tujuan, hanya sebatas sampai di situ saja kemarin, sama metodologinya. Jadi abstraknya yang kita tulis itu untuk sebelum melakukan penelitian hanya sebatas sampai poin-poin yang saya sebutkan tadi. Terus yang kedua, yang berkaitan dengan masalah duplikat atau menjiplak karya orang lain, seperti yang Pak Dokter jelaskan tadi sudah memang betul. Ya terkadang banyak penulis-penulis baru, mereka lupa mencantumkan nama orang lain tempat dia mengambil redaksinya. Jadi mungkin itu yang disebut dengan duplikatnya. Terus yang ingin saya tanyakan yaitu berkaitan dengan pembimbingannya ya. Tadi katanya bisa sampai setahun. Ya kami juga sangat berharap ya dengan adanya kegiatan penulisan karya ilmiah ini bisa membantu kita dalam proses penulisan. Terus yang kedua berkaitan dengan kampus atau universitas yang menerbitkan jurnal. Karena misalnya contohnya di Dompu hanya ada satu kampus, yaitu kampus STKIP Yapis ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Yapis itu sudah boleh menerbitkan jurnal untuk keperluan mengusulkan kenaikan pangkat? Jujur saja, saya pribadi ya sampai sekarang belum mengajukan kenaikan pangkat karena saya tidak akan mengajukan kenaikan pangkat sebelum saya membuat karya tulis dulu. Ya banyak orang-orang yang ya sepertinya di daerah kami ini banyak yang naik pangkatnya dengan cara yang proses yang tidak bagus gitu. Bahkan saya sendiri menyampaikan kepada teman-teman guru, ya bukan kita ini tidak mau melakukan hal itu, tapi sama halnya kita ini melakukan pembodohan. Karena apa? Ya sampai kapan kita guru ini hanya mengharapkan yang instan saja, sementara tidak mau berjuang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menulis. Nah, kebetulan saya dulu pernah ya mendapatkan ya beasiswa dari P2TK untuk melanjutkan S2 di Universitas Negeri Malang. Jadi kebetulan dari situ kita juga mendapatkan ya pengalaman bagaimana menulis itu. Ya mungkin karena sudah lama, karena sudah dari 2014, saya vakum lagi untuk menulis. Jadi sekarang ya saya berasa bersyukur dengan adanya kegiatan karya ilmiah ini. Mungkin itu saja masukan dan pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon info namanya Bapak. Oh iya, mohon maaf, lupa. Kisman dari Dompu SMP 4 Koja. Karena namanya di Zoom ini gaming, ini penggemar game kayaknya. Bukan, ini anak buah yang memakai nanya ini. Makanya ya mohon maaf ya, nama saya Kisman, tempat pengajar SMP Negeri 4 Koja. Oke, terima kasih Pak Kisman. Salam kenal untuk teman-teman semua. Memang kita perlu hati-hati dengan menulis. Di dalam beberapa penyampaian kami mungkin Bapak Ibu kalau menonton beberapa video yang kami buat, di antara tahapan menulis itu minggu lalu kita diskusikan, kita bisa mulai, saya biasanya menulis itu dari mengumpulkan referensi-referensi dan saya tulis referensinya dulu. Khawatirnya ada yang terlewat. Semua yang akan kita kutip, kita tulis saja dulu. Nanti kalau misalnya betulan kita pakai, kalau enggak tinggal kita delete ya.
Sehingga tidak ada yang kita akan ambil idenya tapi tidak kita kutip. Nanti jadi masalah. Kemudian terkait abstrak, nanti kita akan bahas saat abstrak Bapak Ibu ditayangkan. Pengelola jurnal itu boleh diterbitkan oleh banyak pihak ya. Pertama, dia boleh diterbitkan oleh perguruan tinggi, boleh perguruan tinggi negeri atau swasta, di mana saja, di ibu kota provinsi maupun ada kampus yang berada di pelosok desa, kalau ada, itu boleh, dia punya hak untuk mengelola dan menerbitkan jurnal. Yang kedua, boleh jurnal itu diterbitkan oleh penerbit profesional, jadi macam IOP, macam AIP, Atlantis Press, itu penerbit ya. Springer itu penerbit ya. Jadi boleh, di kita boleh ada penerbit yang mengelola jurnal dan tetap sah digunakan sepanjang memenuhi ketentuan, ISN-nya ada, pengelola, editor, in-chief-nya, reviewer, dan lain-lain, itu bisa. Kemudian boleh juga jurnal itu diterbitkan oleh organisasi profesi. Jadi misalnya di kampus itu ada, mungkin kita bergabung dengan profesi, atau teman-teman di PGRI ingin bikin jurnal misalnya, itu boleh. Jadi tetap bisa digunakan. Atau LPMP menerbitkan jurnal, itu juga boleh. Begitu juga kolaborasi pihak-pihak yang lain, itu bisa mengelola jurnal. Yapis Dompu termasuk yang boleh mengelola jurnal, boleh menerbitkan jurnal karena dia masuk dalam kategori. Kemudian hal-hal yang lain saya pikir tadi sudah kami tanggapi, sehingga tidak kami tanggapi kembali. Beberapanya bagian kekhawatiran dan semangat teman-teman. Saya konsen dengan kegiatan serupa ini, dan ini bagian dari ikhtiar kita saling dukung, saling bantu untuk publikasi. Saya mudah menceritakan begini karena saya juga melakukan yang sama. Saya juga menulis, saya juga menerbitkan jurnal. Kami juga mengelola beberapa jurnal, ada yang kita kelola dengan level yang berbeda-beda, dan saya pikir ini bagian dari ikhtiar kita semua. Kita tidak tahu nanti Bapak Ibu mengirimkan jurnalnya ke jurnal yang mana. Kami tidak masalah, dikirimnya ke jurnal mana saja tidak masalah. Mengikuti kegiatan ini, mengirimkan ke jurnal di daerah masing-masing juga tidak apa-apa. Jadi hanya kami ingin menyampaikan ke Bapak Ibu, kalau kita menulis begini-begini tahapnya. Begini cara menulisnya, begini judulnya, begini abstraknya. Nah, terlepas dari itu nanti mau ngirimnya kemana saja boleh. Yang penting kami sudah ajarkan bagaimana cara mengirimnya dan seterusnya. Jadi kita buat tahapan ini bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya mungkin kami buka 1 atau 2 orang lagi. Izin tambahan sedikit, Dokter. Silakan. Oh iya. Dari Pak Kisman ya. Iya ya. Kebetulan saya kan dari program studi bahasa Indonesia. Jadi mungkin bisa kita dikelompokkan ke program studi yang sama nanti untuk proses penulisannya, supaya kita ada sharing dengan teman yang jurusan yang sama. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi ada tahap nanti kita akan berpisah ya. Ada tahap kita akan bagi-bagi dalam kelompok pendampingan sesuai dengan bidang dan minat masing-masing. Kami sudah dapat jumlah yang bahasa berapa orang, yang IPA, matematika berapa orang, yang IPA berapa orang, dan kami tidak buat spesial bidang tertentu. Jadi kita keperluannya sama. Nanti Bapak Ibu di bidang apapun yang hadir di sini, kami sudah punya jurnal yang cocok untuk semua bidang itu. Yang nulis murni, fisika murni boleh ada jurnalnya. Yang nulis sosial, sastra, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ada jurnalnya. Yang nulis administrasi pendidikan mungkin tidak kita duga-duga ada jurnalnya.
Mungkin ada guru olahraga juga yang bergabung, ada juga jurnalnya. Ya, apalagi yang fisika ya, saya punya beberapa jurnal yang bidang saya sendiri. Seperti itu, terima kasih Pak Kisman sarannya. Kami persilakan Bapak Ibu yang lain sebelum kita menayangkan judul dan abstrak kita. Posisinya ini sudah sempat download ya, abstrak-abstrak itu? Sudah beberapa Pak, yang lainnya sedang. Ya, nanti kita akan tayangkan. Ya. Kami buka sesi tanya jawab mungkin masih jika ada Bapak Ibu. Ibu Evi Rahmawati, SMA 3 Iya. Mataram. Oke. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya apa bisa didengar suara saya? Bisa didengar, bisa di-on-kan videonya biar kita. Mohon maaf ini masih di rumah Pak. Jadi mohon maaf Oke, audio oke. aja nggih. Maklum. Boleh, silakan. Niki Pak, pertanyaan saya misalnya setelah kita menulis hasil karya kita, karya ilmiah lah anggaplah yang kita sudah ikuti sesuai tuntunan itu, kesulitannya kadang kami untuk menerbitkannya di mana, mencari jurnal di mana, seperti itu Pak. Jadi untuk mempublikasikannya, karena kan salah satu syarat untuk kenaikan pangkat itu hasil karya ilmiah yang dipublikasikan. Nah, sekarang wadahnya itu Pak, kadang kami tuh kesulitannya di situ gitu loh. Siap Bu Evi, sudah. Baik. Itu saja. Oke, ya itu saja Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada tahap kita belajar cara mencari jurnal. Ada beberapa video sudah disiapkan. Kemarin sempat di-share juga di WA grup peserta. Bisa dipelajari, bisa digunakan. Yang jelas nyarinya itu ada caranya. Jangan sampai kita mencari di kolam dekat sekolah ya, karena ada kolam bagus di dalam SMA 3 itu. Pak, tahu aja. Oke, nanti kita khusus bahas itu Bu Evi. Jadi kalau kita menyiapkan rencana untuk penerbitan, publikasi, tentu kan harus ada wadahnya memang. Dan kami sudah pikirkan itu, insya Allah sudah kita siapkan. Tugas Bapak Ibu sekarang menyiapkan tulisannya. Jangan sampai wadahnya ada, tidak ada yang mengirim naskah. Kalau tidak ada, mohon izin, kami akan share screen beberapa judul yang masuk dan kita akan diskusikan. Ini ada kami copy paste langsung dari sistem. Supaya kelihatan pemiliknya, nanti ke bawah kita lihat masing-masing. Ini yang pertama kami coba masukkan biar kelihatan pembatasnya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak Dokter. Yang pertama, Bapak Ibu harus bisa membedakan yang sedang kita buat ini untuk artikel populer di media massa atau artikel untuk manuskrip yang akan kita kirim untuk publikasi ilmiah di jurnal ilmiah. Jadi ada beberapa judul yang dikirim lebih satu kali dan ini menunjukkan semangat peserta sebenarnya dan kami senang saja dengan itu. Yang pertama di situ ada judul virus corona yang mulai menghilang. Nah ini juga mungkin untuk info-info di surat kabar itu bisa muncul atau untuk majalah-majalah terkait dengan tema yang sama itu bisa muncul, tapi ini tidak pas untuk jurnal ilmiah.
Jadi ketika kita menulis judul, maka kita harus memastikan bahwa yang kita tulis itu ada implikasinya pada data yang mungkin ada di situ, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian kami menanggapi secara cepat. Begitu juga di judul yang kedua. Jadi misalnya di sini ada peran orang tua asuh dalam memenuhi hak pendidikan siswa atau siswi MAN Insan Cendekia Lombok Timur di masa pandemi. Identitas tempat itu tidak harus muncul di dalam judul manuskrip kita, sehingga nanti pembaca itu bisa lebih tertarik karena melihat oh ini berpotensi menjadi ide mereka mungkin ya. Kalau dibuat terlalu spesifik, terlalu skupnya sempit, biasanya tidak terlalu tertarik orang lain membaca. Kecuali tadi kita berikan batasan kalau misalnya judul itu adalah judul penelitian tindakan kelas. Mungkin judul yang ketiga di Bu Esa, ini ada model pembelajaran berdiferensiasi, ini ada tipe saja ya, untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 2 SDN dan seterusnya. Ini mungkin penelitian tindakan kelas. Kalau penelitian tindakan kelas, silakan ditulis identitas tempatnya. Hati-hati dengan penyebutan model pembelajaran, karena model itu harus ada model, ada sintaknya, jadi ada urutan-urutannya. Kalau memang ini betulan model, maka silakan digunakan. Kalau tidak, ya harus diperbaiki. Di dalam penulisan judul, umumnya Bapak Ibu, huruf-huruf awal dari setiap kata itu dimulai dengan huruf besar. Jadi nanti bisa diperbaiki saat submission. Kemudian ada dari Pak Wahyudin, SMP 2 Sapi, pengaruh pelaksanaan PTM terbatas, dan seterusnya. Pada masa pandemi di SMPN 2 Sapi, Kabupaten Bima. Kalau misalnya di dalam judul kita, Bapak Ibu, kita disarankan untuk tidak menggunakan singkatan-singkatan yang tidak umum. Jadi PTM itu sebaiknya tidak disingkat, karena ada juga PTM dengan kepanjangan yang lain. Jadi nanti bisa dibuat panjang saja. Kemudian, kenapa tadi SDN tidak dikomentari? Karena SDN itu istilah yang umum. SMP, SMA, MA, MI itu sudah umum. Jadi boleh disingkat. SMP Negeri 2 ini tidak apa-apa, SMPN boleh ditulis. Kemudian problematika pembelajaran masa pandemi dan alternatifnya, ini kemungkinan adalah studi literatur, atau mungkin kalaupun mengumpulkan data hanya dengan metode survei, ini dugaan saya, karena akan menceritakan masalah-masalah dan alternatifnya. Jadi datanya mungkin dari observasi, datanya mungkin dapat dari angket, atau dari literatur, beberapa bahan bacaan. Ini bentuk artikel review sebenarnya. Kemudian dari Bu Suci, Sri Suci Lestari, dari SMA N2 Narmada, meningkatkan penguasaan konsep dan kemampuan pemecahan masalah siswa dengan metode drill and practice. Judulnya boleh tetap seperti ini. Kalau misalnya bisa dicari padanan dalam bahasa Indonesia, drill and practice-nya boleh diindonesiakan. Kemudian saran saya, kalau misalnya Bapak Ibu punya variabel lebih dari satu, di sini ada penguasaan konsep, ada kemampuan pemecahan masalah, saran saya jangan ditulis menjadi satu jurnal.
mungkin dibuat menjadi 2 naskah yang berbeda, sehingga nanti tulisannya banyak. Kalau digunakan untuk angka kredit, penguasaan konsepnya dapat 1, kemampuan pemecahan masalahnya dapat 1. Dan itu tidak apa-apa, lebih aman begitu. Jadi naskahnya bisa lebih fokus dan tulisannya bisa jadi lebih banyak. Kemudian ada dari Bu Rohani, ini kayaknya janjian ini ya. Ini geng sekolahnya ini. Ini beliau ini adalah teman sekelas saya waktu kuliah. Jadi Bu Suci dan Bu Rohani. Ada penerapan model pembelajaran discovery learning dengan metode window shopping untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA dan seterusnya. Judulnya mungkin terlalu rame nih. Judulnya masih terlalu rame, dibuat lebih sederhana saja sehingga kita bisa duga-duga hasilnya. Kemudian ini dari Pak. Sampai situ mungkin ada Bapak Ibu ingin menanggapi, silakan. Terkait judul-judul itu. Ada yang raise hand, dipersilakan. Kami persilakan yang raise hand. Ada 3 partisipan. Ada Bu Evi. Dipersilakan saja. Ya, mungkin Bu Evi dulu. Silahkan Bu Evi. Atau mungkin lanjut ke Ibu Rohmi ya. Kehilangan kontak kayaknya beliau-beliau. Terus ada Bu Wahdian Apriliana. Silahkan Ibu. Iya, langsung aja Bu Moderator, yang ingin saya tanyakan apakah untuk artikel review juga bisa gitu selain PPK? Sekian itu aja, terima kasih. Oke Mbak Yan, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau di jurnal ya secara umum artikel review itu diizinkan. Hanya saja apa diizinkan kalau misalnya itu digunakan untuk naik pangkat Bapak Ibu guru, itu masalahnya. Kalau kami di kampus boleh gunakan itu. Jadi saya lihat berdasarkan cerita, info yang saya dapat, ada beberapa kabupaten kota harus begini, kabupaten kota yang lain dia punya aturan yang berbeda, dan itu yang kami coba pelajari masing-masing sehingga tahu karakternya masing-masing. Kami sedang memilih perwakilan dari kabupaten kota untuk ikut menyampaikan kendala-kendala itu, dan kami ingin pelajari juga aturannya. Kenapa setiap kabupaten kota itu beda-beda. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih. Kalau untuk keperluan nulis-nulis saja enggak apa-apa, boleh. Iya Pak. Jadi kalau misalnya keperluannya untuk dipakai di kepangkatan, itu kan ada aturan, dan setiap jenjang dia beda-beda, itu saja. Iya Pak. Boleh Bu Moderator? Bu Rohmi sudah kembali Pak. Mungkin dipersilakan untuk Ibu Rohmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi yang dijelaskan, kalau kita punya 2 variabel pada penelitian, misalnya penelitian sudah selesai dan kita mau mengirim jurnalnya, tadi disebutkan sama Pak Dokter, kita bisa membuat 2 tulisan dari 2 variabel tersebut, kita bagi menjadi 2. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan latar belakangnya? Kan latar belakang misalnya dalam satu tulisan itu kan kita buat 1, kemudian apakah kita pecah, berarti kita buat lagi, atau bisa enggak satu variabel satu latar belakang itu digunakan untuk kedua
tulisan yang akan kita buat. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rahmi. Kalau kita buat dari satu penelitian, saya pernah publikasi hasil penelitian saya dalam beberapa jurnal berbeda-beda, dan konsekuensinya kita bikin latar belakang berbeda. Kita buat latar belakang berbeda, karena sistem itu mengecek kesamaan dokumen termasuk dengan kita punya sendiri. Jadi kalau misalnya kita pecah tadi penguasaan konsep, misalnya judulnya Bu Suci tadi dengan pemecahan masalah, karena variabelnya berbeda, agak lucu kalau latar belakangnya sama. Jadi mungkin yang boleh mirip-mirip itu metodenya, karena penelitian yang sama. Jadi metodenya kan mirip-mirip karena penelitian yang sama. Hanya latar belakangnya perlu disesuaikan sesuai dengan variabel masing-masing. Ketika kita menceritakan penguasaan konsep, maka latar belakang kita fokus pada penguasaan konsep. Kemudian, kalau materinya terkait dengan variabel yang lain, nanti kita akan fokus latar belakangnya pada variabel itu saja. Begitu. Demikian Bu Rahmi. Satu lagi Pak, kan terkait misalnya kita ini di masa pandemi, jadi baik pemahaman konsep maupun keterampilan misalnya motivasi maupun pemahaman konsepnya kan kita kaitkan dengan masa pandemi. Jadi latar belakang yang kita ambil akhirnya akan sama karena sama-sama di masa pandemi. Itu bagaimana Pak? Terima kasih. Kalaupun dia pada masa yang sama-sama pandemi, kan boleh ada bagian yang sama. Tapi tidak mungkin variabel berbeda, latar belakangnya persis sama semua. Jadi ada paragraf yang boleh sama karena pandemi sama-sama, pada masa pandemi, bla bla bla, dan seterusnya. Bagian yang itu boleh sama. Di bagian yang lain, ketika sudah mulai fokus pada variabelnya sendiri-sendiri, yaitu yang harus disesuaikan. Jadi demikian Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ini ada Bu Rohani sama Bapak Hadi Wirawan. Mungkin dipersilakan. Bapak Ibu, seluruh judul yang masuk, tanpa kecuali itu akan kami bahas satu-satu. Jadi nanti kalau misalnya tidak cukup di sesi kita, nanti akan kami bahas dalam video kami untuk membahas itu sehingga nanti kelihatan memang nyambung semuanya. Tidak ada yang kirim tapi tidak ditanggapi. Seperti yang kami janjikan, kami komentari semuanya. Mungkin pada sesi-sesi santai, setelah kita sholat, nanti kami kalau Bapak Ibu sudah off misalnya, kami akan tetap membahas dan akan merekam seluruh sesi itu, sehingga nanti tetap bisa disimak oleh semuanya. Kita persilakan pertanyaan yang lain kalau ada. Ada Ibu Rohani dulu. Kemudian ada Pak Hadi Wirawan. Silakan Ibu Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk judul saya tadi ada komentar dari Bapak Dr. Gunawan. Kira-kira mohon arahannya, kira-kira kalau terlalu ramai itu kalimat yang saya hilangkan yang mana gitu. Ya, sip. Kita langsung bongkar ya. Yeah. Nah, kita langsung bongkar. Oke, Bapak Ibu bisa menyimak bagian saya fokus pada judul. Ini ada judul. Nah, yang bagian ini. Saya blok. Di sini ada judul penerapan model pembelajaran discovery learning. Di antara ciri judul efisien itu tidak ada kata yang artinya sama, kalaupun dia berbeda, satu Indonesia dan satu Inggris. Di sini ada model pembelajaran dan ada discovery learning. Nah, learning dan pembelajaran itu double.
kemudian bisa dibuang salah satu. Kita boleh pakai penerapan model pembelajaran discovery saja, learning-nya dibuang, kemudian metode tambahannya, karena tadi ada model di depan, ada metode di situ, bisa ditambahkan penjelasannya nanti di bagian metode penelitian. Jadi sama misalnya kita siswanya sekian orang, di sekolah mana, itu boleh dimunculkan di metode, supaya judulnya tidak terlalu banyak. Kemudian untuk meningkatkan hasil belajar siswa, di sini ada pada mata pelajaran IPA, terpadu, dan seterusnya, itu juga tidak harus ditulis di judul. Kalau mau dimunculkan juga tidak apa-apa sebenarnya, tapi dengan kita menyebut meningkatkan hasil belajar IPA saja, kata terpadunya tidak perlu ditulis. Jadi kita misalnya menulis penerapan model pembelajaran discovery untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa di SMPN 16 Mataram. Jadi kan lebih pendek dia. Di bagian-bagian yang lain itu bisa ditulis di bagian metodologi atau di metode penelitiannya. Jadi misalnya ini saya coret bagian-bagian yang bisa dikurangi. Ini saya kurangi. Ini saya ambil ini boleh tidak muncul. Ini saya coret. Ini SMPN 16 Mataramnya, kalau mau dimunculkan lagi tidak apa-apa. Itu kalau saya edit langsung ya, biar tidak panjang ya. Jadi di sini ada ini window shoppingnya tidak apa-apa muncul di dalam. Jadi bisa ditulis begini, hasil belajar IPA siswa. Nah, nanti terpadunya tidak apa-apa dimunculkan di sana. Jadi misalnya begini, jadi dia lebih pendek. Jadi ada bagian yang panjang karena kita ingin menampilkan semuanya, tapi kalau dia terlalu ramai jadi tidak bagus. Sama misalnya ketika kita menulis mata pelajaran IPA terpadu, dengan kita menulis IPA saja dulu tidak apa-apa sebenarnya. Nanti IPA itu kita sampaikan bahwa IPA terpadu, materinya apa, ini kita bisa tulis di dalam. Jadi pintar-pintar kita memilih bahasa dan pendekatan kalimat sehingga nanti tidak terlalu panjang. Demikian Bu Rohani. Kita lanjutkan mungkin satu. Hadi tadi ya? Jadi ada ya. Iya Pak Dokter. Selamat datang dari Papua, sudah kembali ke Lombok. Ya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi di ini nih, lagi hanya pakai jaket saja nih Pak Dokter ini, nggak apa. Baru ya, yang selesai. Itu kalau nggak pakai apa-apa itu. Iya, ini baru selesai nyolder ini Pak Dokter soalnya. Pas kebetulan. Jadi izin bertanya Pak Dokter, tadi kan Pak Dokter sempat singgung masalah terkait judul. Tidak boleh misalnya satu PTK itu atau bisa enggak misalnya kita mau bandingkan, kan rencana judul saya itu adalah pentingnya konsep numerasi, kemampuan numerasi sebagai dasar untuk pemahaman konsep fisika di SMK, karena beberapa saya diskusi dengan teman guru untuk di SMK itu kami lebih banyak mengajarkan, mohon maaf, numerasi daripada konsep fisikanya. Karena kan kalau di SMK lebih kepada aplikasinya. Nah, baiknya bagaimana? Apakah karena kan kemampuan numerasi ini berhubungan dengan matematika. Nah, sedangkan saya adalah guru fisika. Nah, pernah saya diskusi juga dengan ada tim Dupak, Pak Fatur Rahman namanya, yang dari Kabupaten Lombok Utara. Jadi nanti bisa duet dengan guru matematikanya. Nah, namun apakah bisa lintas
lintas SMK maksudnya, atau minimal berapa SMK, dan arah judul saya ini maunya ke PTK atau ke eksperimen begitu Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nanti mungkin masalah yang sama terjadi di teman-teman yang lainnya. Jadi yang pertama, kalau dia disebut PTK, tentu penelitiannya tidak di beberapa sekolah. Kalau disebutnya PTK, kecuali jadi School Action Research, penelitian tindakan sekolah. Di satu sekolah, beberapa guru di sekolah itu. Kalau dia beberapa sekolah bergabung, bisa jadi dia District Action Research, penelitian tindakan di satu wilayah. Itu perlakuannya tinggal disepakati. Apa dengan pola yang tadi akan jadi PTK? Ini tergantung pendekatan kita sebenarnya. Jadi kalau kita ingin menguji perlakuan, maka dia akan jadi treatment, maka akan jadi eksperimen. Apalagi rencananya tadi melibatkan beberapa orang yang bidangnya beda-beda. Tidak masalah sebenarnya kita penelitian dengan orang yang bidangnya berbeda-beda. Saya ada penelitian bersama Pak Safrizal, beliau kimia, saya fisika, itu tidak apa-apa. Tinggal pengaturan posisi ketika itu jadi karya ilmiah, siapa yang penulis pertama, siapa yang anggota, karena di angka kredit itu nilainya beda-beda. 60% untuk penulis pertama, 40% dibagi sebanyak anggota yang lain. Jadi siapa yang paling punya peran di penelitian dan naskah itu, maka dia adalah penulis pertama tulisan itu. Kemudian terkait dengan arahan judul, itu tinggal diarahkan kemana saja sebenarnya, terserah kita. Mau dijadikan penelitian tindakan bisa, mau dijadikan eksperimen juga bisa juga jadi penelitian tipe yang lain. Misalnya penelitian komparatif, kita ingin membandingkan satu hal dengan hal yang lain, bisa jadi kausal komparatif, kita akan menghitung atau mengukur sebab akibat, sebab dari sesuatu untuk akibat yang tertentu, itu bisa muncul. Dan saya pikir ini terkait dengan metode penelitian, nanti Bapak Ibu, Pak Hadi mengecek kembali buku metode penelitiannya, atau bisa mencari sumber-sumber yang terkait metode penelitian. Kalaupun dia terkait numerasi, bisa kita hubungkan dengan bidang kita sebenarnya. Jadi saya ada riset terakhir tentang argumentasi. Argumentasi ini kan bagian dari keterampilan berpikir. Bagian dari keterampilan berpikir. Jadi kalau diambil kata argumentasinya saja, mungkin lebih dekat dengan bidang studinya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Karena itu bagian dari skills, keterampilan berpikir, maka ketika kita memberikan tambahan variabel dalam tulisan kita, argumentasi, kemampuan argumentasi sebagai variabel, maka kita harus menyiapkan perangkatnya. Kita bisa mengukur anak-anak fisika, siswa kita yang sudah belajar fisika, kemampuan argumentasinya seperti apa, dan kita bisa tulis versi kita orang fisika, dan tidak apa-apa dengan itu. Jadi ada kemampuan penalaran atau kemampuan penalaran spasial, itu tidak ada di dalam pelajaran fisika, tapi kita bisa mengukur bagaimana kemampuan spasial anak-anak fisika atau anak-anak prodi yang ikut mempelajari pelajaran yang lain. Ini kembali ke masing-masing penulis sebenarnya, dan di banyak tulisan yang kami baca, ada beberapa yang sudah kami tulis juga, tidak ada batasan bahwa kita, orang fisika, hanya boleh menulis besaran satuan sampai fisika kuantum. Kita juga boleh menulis hal yang lain yang memang terkait dengan bidang ilmu kita masing-masing. Sebagai bagian akhir sesi kita, nanti yang lainnya kita komentari di video saja.
mungkin 1 atau 2 abstrak ditayangkan supaya ada gambaran abstrak seperti apa yang harus dibuat oleh Bapak Ibu guru. Silakan ya. Ini ada dari Ibu Sri Suci Lestari yang baru saja saya download. Terima kasih. Terima kasih pertama kami sampaikan untuk Ibu Sri Suci Lestari yang sudah mengirimkan abstrak. Abstrak ini nanti boleh disesuaikan kembali. Kalau bagus, boleh langsung digunakan. Yang pertama, saya kembali pada saran saya tadi, sebaiknya judulnya itu fokus pada variabel masing-masing. Jadi judulnya boleh diambil meningkatkan penguasaan konsep. Mungkin ditambahkan penguasaan konsep apa, misalnya pada materi apa. Mungkin ada Bu Suci bisa memberikan tanggapan? Pada materi apa direncanakan? Ya, mohon izin, mungkin penelitian ini sudah dilakukan sejak tahun 2017 ini. Ya, terlepas dilakukan sejak kapanpun, ini kita sedang bahas bagaimana abstrak ya Pak ya. Jadi boleh yang dilakukan 2015, 2020, nah yang penting kita tahu bagaimana menulis abstrak. Yang pertama, kalau dia menulis penguasaan konsep, harusnya muncul penguasaan konsep materi apa dia. Jadi meningkatkan penguasaan konsep, misalnya ada yang chat tadi, fluida misalnya, meningkatkan penguasaan konsep fluida siswa dengan metode drill and practice. Nah, itu boleh juga seperti itu. Tidak perlu ditambahkan, tidak apa-apa. Kemudian di dalam abstrak sebaiknya itu ada latar belakang singkat. Jadi abstrak itu ada latar belakang singkat atau kemarin kalau minggu lalu disebut gambaran umum. Kenapa kita perlu meningkatkan penguasaan konsep atau kondisi di sekolah itu seperti apa? Baru nanti dilanjutkan dengan PTK ini bertujuan untuk apa? Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk, nah mengetahuinya ini sebaiknya nanti diubah. Kami nanti akan ada bahasan tersendiri untuk bagaimana menulis di metodologi, karena tujuan ini muncul di sana. Jadi mengetahui apakah model atau metode ini dapat meningkatkan penguasaan konsep dan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian desain penelitian ini menggunakan 2 siklus. Nah, Bapak Ibu, bagi yang memilih PTK, siklusnya itu jangan 2. Kalau kita asumsikan siklusnya hanya ada 2, ada kecurigaan bahwa indikator keberhasilan kita itu terlalu rendah. 2 siklus, 1 atau 2 siklus, ini ada ketentuan biasanya, ada ketentuan minimal siklusnya. Kemudian dilaksanakan di SMA 2 Narmada pada tahun semester itu boleh dimunculkan. Subjeknya ada kelas 11 IPA 1 yang berjumlah 28 orang. Boleh juga nanti Bu Suci membahas, memberi informasi tambahan bahwa 28 orang ini ada sekian laki-laki dan sekian perempuan, supaya kelihatan menarik. Kemudian pengumpulan datanya dengan observasi untuk mendapatkan data penguasaan konsep. Ini mungkin perlu diperbaiki nanti. Penguasaan konsep itu tidak diukur dari observasi, tapi diukur dari instrumen yang lain. Kemudian tes untuk kemampuan pemecahan masalah siswa. Jadi penguasaan konsep juga harus dapat dari tes. Yang bisa diobservasi itu aktivitas dan lain-lain. Kemudian analisis data dilakukan dengan membandingkan persentase indeks prestasi kelompok data pada siklus 1
dan siklus 2. Nah, ini juga nanti kami akan beri saran. Bapak Ibu, seluruh abstrak yang masuk kami beri komentar nanti di file komen. Nanti kami kirimkan ke masing-masing penulis. Kebetulan beberapanya ada di grup. Tidak boleh satu siklus. Jadi kalau satu siklus tuntas itu tidak boleh. Jadi 2 siklus pun disarankan tidak 2. Jadi minimal ada 3 siklusnya. Jadi supaya kelihatan memang perlakuan yang diberikan itu ada implikasinya pada peningkatan variabel-variabel yang diteliti. Jadi kalau ada siklus 1 sekian, ada siklus sekian jadi sekian persen, ini mungkin perlu dibahas. Nanti meningkatnya itu karena apa? Jadi meningkat siklus 1 ke siklus 2 itu karena apa? Kemudian di sini ada respon siswa di bagian hasil ya. Di sini ada respon siswa hampir menyatakan setuju. Nah, tadi di bagian instrumen di atas tidak ada informasi respon siswanya diukur dengan instrumen apa, belum muncul. Nah, tiba-tiba di hasilnya ada. Ini bagian yang harus kita koreksi bagi Bapak Ibu semua. Nanti apa yang kita tulis di tujuan, apa yang kita tulis di metode, instrumen yang kita gunakan itu harus nyambung dengan hasil yang kita munculkan di bagian akhir naskah. Baru nanti ada kesimpulan. Di bagian akhir ini ada kesimpulan harusnya. Itu yang belum ada ya. Kesimpulannya belum ada. Hanya ada data pada bagian hasil belajar. Tiba-tiba ada data respon. Belum muncul. Harusnya itu ada angka penguasaan konsepnya pada tema apa. Kita bisa sebut penguasaan konsep pada materi apa yang paling bagus, siswa kita menguasai materi yang apa, yang lainnya belum, dan seterusnya. Sehingga nanti kalau dibaca itu agak hidup suasana abstrak itu. Mungkin seperti itu tanggapan umumnya pada salah satu contoh abstrak yang muncul. Nanti Bapak Ibu bisa kirim komentar di kami. Komentarnya boleh di forum chat ini, boleh juga komentar di video yang akan dibagi di link YouTube itu. Sehingga nanti tim kami mengecek komentar yang muncul di sana dan akan diberi tanggapan yang proporsional. Bisa diganti mungkin ya, kita pilih salah satu abstrak yang lain sebelum maghrib. Ya, ini ada dari Ibu Rohani tadi. Oke, ini ada latar belakang. Latar belakang itu tidak boleh terlalu umum ya. Latar belakang itu kalau bisa spesifik. Ini ada terlalu umum. Faktanya, observasi data. Hasil rapat itu bukan diobservasi, tapi analisis dokumen. Jadi hasil rapat itu kita mengecek hasil, kita analisis data, analisis dokumen namanya, bukan observasi. Kemudian Bapak Ibu yang sudah waktunya sholat di tempat masing-masing, silakan sholat. Saya juga lagi menunggu waktu azan di sekitar saya. Saya masih di kampus ini. Kemudian di sini ada tujuan, mengetahui pelaksanaan model, kemudian mengetahui peningkatan. Nah, ini secara umum saya lihat ada pilihan-pilihan kata saja yang perlu kita perbaiki. Nah, nanti ini kita akan sampaikan kata yang operasional seperti apa untuk tulisan yang lebih baik. Kemudian coba lihat belakangnya ya. Ini ada peningkatan pada setiap rana di tiap siklusnya. Rana apa yang dimaksud? Rana kognitif, afektif, psikomotor. Kalau kognitif C berapa yang meningkat? C tertentu ya. Jadi C mana yang meningkat paling bagus itu boleh dibahas. Mungkin C1, C2, C3. Kemudian saya mungkin dari contoh beberapa abstrak yang saya dapat itu Bapak Ibu guru butuh template ya menulis ya.
supaya nanti tinggal menginsert di sini bagian latar belakang, di sini bagian metode, di sini bagian hasil, di sini bagian kesimpulan. Mungkin ada rekomendasi di bagian akhir. Nah, ini yang masih sebagian besar sudah muncul, hanya perlu kita perhalus saja nanti bersama-sama sehingga lebih bagus. Oke, Bapak Ibu, kami serahkan kembali ke Yeni dan Ival selaku moderator. Oke, baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi kedua kali ini kami ucapkan terima kasih dan salam sehat bagi kita semua. Yang mungkin kita sesi terakhir, kita sesi foto mungkin Bapak screenshot. Nanti kita foto-foto terakhir aja. Kita foto khusus yang tulisannya jadi aja nanti. Oke, dengan berakhirnya acara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat melaksanakan sholat maghrib. Judul yang belum terbahas, kami nanti pilih untuk dibahas. Abstrak yang sudah dikirim juga insya Allah kita bahas. Supaya tuntas untuk contoh belajar kita sama-sama. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Faizin, Bu Anun. Oh, alhamdulillah bergabung anak-anak saya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.